Ya gue nggak tahu sih, gue penasaran sama OP. Kayak beberapa season ini gue rasa OP tuh lumayan disiplin karena di playoff. Terus kayak performanya juga oke. Tapi sekarang dengan pindahnya beberapa player-player kuncinya, itu yang bikin gue penasaran. Kira-kira bisa nggak nih untuk OP catch up? Walaupun sekarang memang hasil belum terlalu mumpuni ya. Tapi kita bakal tes suara dulu di MDL Arena. MDL Arena, mana tepuk tangannya? Kita akan membawa kalian ke match yang pertama di hari yang kedua. Semangat ya, puasa harus tetap semangat. Gak ada alasan untuk males-malesan. Dan ya, kita masih pakai skenario yang paling normal ya. Dimana Angela-nya ada di mid lane. Dan ada Edit juga sebagai roamernya. Samuel kan, ya benar. Samuel yang pakai Edit. Sesuai dengan predik kita di awal-awal ya. Karena kalau misalnya dengan Pakito di mid, jangka panjangnya bakal berat. Apalagi ada Kari yang berada di sisi dari Onyx Prodigy itu sendiri juga. Sementara di daerah bottom lane, ini masih bermain dengan santuy nih, Zeltron dan juga Savero. Cuman pergerakan dari arah tengah, ini yang bakal coba untuk dipegang sama kedua tim. Wah bahaya sih buat GB nih, dia akan kehabisan jungle juga. Semua diambilin sama Boy. Ini bisa jadi kagak level 4 nanti dia nih kalau salah-salah gerak dikit. Ini impact dari Baxia juga punya mobilitas tinggi sih ya. Dan farming pattern-nya kan cepet banget ya emang ketika ngancurin ke arah musuh-musuh jungle. Gue lebih ke roamer sama midnya si Onyx ini tahu. Dia tuh bisa nabrak di bagian purple buff tadi, seakan-akan bikin GB-nya nih berpikir kalau oke, kita harus hati-hati. Padahal jungle sisanya udah diambil. Oke, tapi dari emblemnya Lim. Ini ada emblem assassin tuh dipegang sama Miftah cuy. Iya. Buat lari mungkin ya. Karena ada tambahan efek lari juga yang lumayan penting. Jadi ada 2 larinya. Sama ada cooldown reduction-nya ditutup pakai talent pertama, Inspire. Sama si Angela juga pakai Inspire di talent pertamanya. Cuman bedanya emblem dasarnya ada di emblem support. Sementara untuk kedua experience, Cicinya pakai emblem tank, buset. Wih. Gue pikir pakai emblem fight-nya. Dan Turtle sudah mulai di setup nampaknya. Yoi, udah ada GB, udah ada Tole juga. Bahkan udah ada RZ yang udah berada di area turtle tersebut. Sementara dari Onyx Prodigy, mereka masih cari-cari momen ini. Mereka bakal coba untuk memecahkan kebutuhan dan lihat bagaimana ada counter dilakukan. Tapi Boy coba untuk dipukul mundur. Retribution dari GB lebih baik dan Detonas welcome. Tapi dari belakang ada Implosion. 2 player tersedot. Lutfi menjadi korban pertempuran barusan. Tapi Samuel berhasil mundur. 1 ditukar 1 tapi tidak berhenti sampai di sana karena Boy. Untungnya masih ada 1 bola yang berhasil dia gelundungi. Setupnya bagus banget dari OP, walaupun tim fight-nya terpecah menjadi 2. Tapi implosion-nya tadi dari Tole itu sangat-sangat impactful. Sementara follow-up damage-nya pun ready. Jadi ketika dia datang bersamaan, turtle-nya disecure sama OP, keuntungannya sekarang dipegang sama OP. Untung kan dia masih punya Baxia Shield Unity loh. Kalau tadi nggak ada, lagi cooldown, kayaknya bakal langsung diterjang habis sama teman-teman dari OP. Tapi Samuel bersama dengan Tole, 1v1 situation. Di belakangnya udah ada Mipta cuy. Coba untuk didorong begitu aja. Tapi Samuel kayaknya terlalu sulit untuk ditumbangkan di menit-menit awal seperti ini. Harusnya sih nggak bisa ya kalau ngincer tank di awal. Tapi ada fun fact juga nih. Onyx Yura berhasil mendapatkan gelar Best Rookie di MPL NBA Season 12 bersama tim Hak. Oh kemarin berarti ya? Kemarin. Wih, ngeri juga ya. Keren juga Best Rookie. Best Rookie. Sama tim Hak gitu ya. Dan sekarang berada di Indonesia. Hak itu yang Minman kalau nggak salah. Yang ada anak kembar itu. Iya. Kalau nggak salah ya, gue lupa inget soalnya. Udah nggak script nih, mohon maaf nih. Oke, mulai coba untuk di Vengeance match up sama Pakitonya nanti bakal sulit. Dan lihat Pakito tuh sama Cici enak. Karena dia main tuh yang skill kabur tau kan. Bukan yang tempel-tempel atau ngezoning. Dan Pakito tuh nggak perlu menang lane, dia hanya perlu menangin minionnya aja. Tapi sepertinya bakal ada mirroring di area bottom lane, Lim. Karena OP bakal coba untuk mengejar, bahkan Saveri udah kemasukan Angel dengan adanya hard guard. Coba untuk membalikan keadaan dan mereka mencoba untuk menjaga kesucian dari outer turret di area bottom lane. Masih aman lah ya di awal-awal game juga. Untuk setup Turtle kembali nih. OP walaupun dia tadi Turtle lane-nya kecil ya. Turtle-nya sama lah, sama-sama 1 sama Onyx. Tapi mereka untuk setupnya lumayan rapi loh. Tinggal eksekusinya aja nih seperti apa. Ya, tapi di turtle pertama udah mereka dapetin ya dari GB. Sementara Onyx Prodigy nggak mau tinggal diam. Tapi udah nggak ada Boy di depan. Tapi Lutfi yang bakal coba untuk flanking nggak dapat apa-apa. Malahan Lutfi pergerakannya yang mulai kebaca. Ada flicker yang digunakan. Mulai dicicil dengan adanya Yoyo. Bahkan 5 punggawa dari OP. Bisa langsung mempanis karena Lutfi. Turtle kedua lagi-lagi untuk OP Pegasus. Ini lumayan ketinggalan loh dari pergerakannya Onyx. Mereka entah kenapa nih gue gak ngeliat seperti Onyx yang biasanya. Walaupun memang rata-rata dari hero-nya juga mid to late game bakal lumayan enak. Mereka punya lane jauh dari Pakito. Mereka punya Kari juga nih untuk nge-meltdown nanti siapapun. Life band-nya ada dari Baxia. Sebenarnya kalau ngomongin Baxia udah ada life band, Angelanya nggak NOD langsung juga nggak apa-apa sih.
Kayak foto. udah ada Baxia kan, jadi kayak udah lumayan enak juga. Kayaknya langsung foto kan item pertama dari Angelanya, dari Yura. Makanya Langsung menuju mungkin ke arah Athena. fleeting dulu sih. Oh iya, gue Biasa. ngeliatnya edit lagi salah. Tapi kalau ngomongin Vexana, ada Glowing One. Nah ini nih, burn-nya juga bakal sakit dan top lane. Yap, Lutfi yang bakal coba untuk dipanis begitu aja. Bahkan dari hard guard sudah mulai masuk ke dalam tubuhnya. Tapi boy, dia menyerahkan badannya dengan detonas welcome yang dikeluarkan oleh GB. Tapi GB sepertinya dalam keadaan yang cukup sulit. Oh no. Coba untuk dikejar oleh 3 player. Boynya benar-benar coba untuk fokus terhadap GB. Tapi dengan adanya Cici RZ, malahan dari Tole. Elbow meter diciptakan oleh Tole dari Blueshed yang dilakukan. Membuat dari Lutfi tidak berdaya lagi. Membuat dari Boy kali ini memilih untuk kabur. Bahkan 2 player dari Onyx Prodigy yang gak selamat berserta dengan outer turret. Wah ini menang banyak sih dari OP dengan counter setup yang begitu baik. Buying time dari GB. Detonas welcome yang dilakukan di awal sebagai bait dan sebagai waktu yang harus dibeli. Itu cukup ternyata sampai Tolenya datang. Abis clear tengah loh dia. Clear tengah jalan ke atas. Flicker langsung di commit implosion. Pas di momen Angela dari Yura udah turun. Makanya langsung kena tadi kan 3 member di bagian top lane. Untungnya 1 masih selamat. Sebenarnya itu tadi momen yang bagus banget dari Tole ya. Tapi informasi udah diberikan nih. Tole udah nggak ada ulti. Tole NU, Tole NF. Nah itu dia. No flicker, no ulti. Jadi di momen turtle seperti ini sebenarnya masih bisa dipegang sama teman-teman dari Onyx Prodigy. Cuman masalahnya RC selalu memberikan gangguan, GP yang full stack yang kali ini bakal coba untuk nge-punish ke arah turtle. Malahan dari RC yang terlalu maju. Tapi impulsion lagi dan lagi dikeluarkan. Dapat ke arah 3 player dari OB dan bahkan GB. Perfect turtle Tole berhasil dieliminasi. Oke, perfect turtle. Perbedaan level juga sih yang bakal menjadi pengaruh untuk Boy tadi dari power retributionnya. Tapi di sisi lain bukan hanya dari turtle yang didapatkan. Turretnya pun bisa dieksekusi dengan cukup manis. OP, mereka pegang tempo di early sampai mid game-nya. Kalau tadi, sekarang mulai terjadi Eternal Welcome. Terjadi kembali ke arah Boy dan Boy-nya gak bisa bertahan lebih lama lagi, Lin. Cuman Art Shatter dan juga kali ini serangan dari 2 player ada sampai dengan Speedy Light Wheel. Bobot dari GB akhirnya termeltdown begitu aja. Gak bisa ya, karena digebukinnya sama Kari juga sih. Ya sekuat-kuatnya tuh Barat, terus damage-nya Kari masih tetap bisa ngejebolin juga. Tapi ya, 1 kill terhadap GB, ini angka yang bagus juga untuk teman-teman dari Onyx karena goldnya tuh langsung nge-swing. Tadinya tuh 3.000 lah, sekitar kurang lebih 3.000 dipegang sama teman-teman OP. Sekarang udah mulai turun nih ke angka 2.000. Jadi killnya GB tadi memang kerasa banget dari gold difference-nya, jadi banyak juga bounty yang didapetin. Wah, Lutfi seakan-akan menjadi titik lemah yang bakal diincar oleh teman-teman dari OP. 0-3-0, bukan hal yang baik sebenarnya bagi Lutfi. Dan itu kenapa teman-teman dari OP langsung coba untuk kita harus saya di mana ada Lutfi, yuk kita sikat. Karena itemnya pasti belum jadi juga. Makanya ini apa yang terjadi dengan Onyx Prodigy? Gue jarang banget ngeliat Onyx gak on fire kayak biasanya. Karena rata-rata gue ngeliat gameplay dia tuh agresif dan on point. Jadi nggak yang gerasa gerusuk, tapi ada gitu loh pressure-nya. Sekarang hilang semua. Ya, mungkin mereka bermain lebih sabar dulu ya. Kasih space dulu untuk Xavero. Tapi tadi Lim ngomong akan ada split push yang mungkin bisa dilakukan sama Lutfi. Cuman di OP juga ada ternyata dari Zeltron yang bisa melakukan hal tersebut. Maka mungkin formasi 3-2 Lim yang nemenin ke arah Zeltron ya. Bisa di OP malah bisa Zeltron, bisa RZ juga ya kalau mau ngomongin soal lane jauh ya. Mungkin di awal masih dikasih ke RZ dulu sih. Kalau Zeltron tiba-tiba landing jauh dari sekarang, gua rasa 2 kali jab dia bakal rontok juga sih kena Pakito, apalagi ada Angela kan. Iya, Yang harus dikhawatirkan juga. Tapi ngomongin soal Lord, udah kembali di setup tengahnya. ada konsil, tapi impulsion coba untuk dilakukan. Menuju ke arah 2 player, tapi hardcore mulai masuk. Tapi badannya terlalu tebal dari 3 player dari Onyx Prodigy. Detonas welcome. Coba untuk dilakukan. Di depan ada Samuel yang kehilangan dari board, tapi RC-nya yang menjadi bulan-bulanan warga dari Onyx Prodigy. Wow, dengan pemilihan item Immortal Samuel, dia bisa bertahan kali ini menghilangkan 1 member juga dari teman-teman OP RZ. Ngebuka potensial untuk Lordnya dan mulai kontes. Yap, kali ini dengan ada Luffy di garis depan mengusir mundur dari GB. Dan itu membuka celah bagi Boy mengamankan retribution terhadap Lord yang pertama. Wah ini dari data pun kita bisa ngeliat ya, OP belum dapetin Lord sama sekali. Bahkan sampai game pertama sekarang belum ada Lord juga loh yang diambil sama teman-teman OP. Early game sampai mid game temponya selalu ada di OP. Tapi masuk ke Lord moment itu langsung dipegang lagi sama Onyx. Pergerakan-pergerakan yang mungkin nggak di-expect sama teman-teman dari OP ini yang membuahkan hasil manis bagi Onyx. Berarti
Pralord mungkin bisa dibilang ya. OP ini menjadi PR tersendiri mereka. Apalagi tadi satu player mereka harus tumbang. Samuel hanya kehilangan immortalnya aja. Dan itu cuma ngebaiting doang. Berarti OP PR-nya adalah gimana caranya supaya nggak ke-baiting. Iya kan? Detona's Bermain Welcome-nya ini nih. Detona's Iya. Welcome-nya jangan buru-buru. Sama Tolenya mendingan kayaknya nggak usah muncul sih Tolenya. Jadi yang tiba-tiba datang langsung implosion gitu loh. Yang kayak tadi di atas ya. Iya, jadi kayak memang harus tega-tega dikit nih. Biarin GB dulu digebukin dulu, mau nggak mau. Toh juga RZ juga emblem tank juga kok. Iya, Harusnya kan kalau bisa. RZ kayaknya susah sih karena dia pegang lane jauh kan. Iya sih. akan telat dia datangnya. Kecuali memang mau Zeltron yang pegang. Nah, itu bisa tuh. RZ-nya diajak main, dia buka di depan, pakai Vengeance juga jadi aman. Oke. Untuk sementara ini sih keadaan seperti itu belum bisa terjadi ya. Karena dari Onyx Prodigy udah mulai nge-press habis-habisan dengan adanya Lord yang hadir. Mereka dapetin ke arah inner turret juga di arah top lane. Sementara di mid lane-nya bakal menjadi fokus mereka sepertinya. Karena dari mid lane masih kokoh berdiri bagi OP. Makanya, tapi bawah kayaknya udah nggak bisa lagi di defense. Mau nggak mau semuanya akan fokus di mid dan masih di defense sih harusnya. Ya karena minionnya habis ya. Makanya, fokusnya juga ke dua lane yang berbeda nih. Gak mungkin kan tiba-tiba Angela masuk tabrak turret gitu kan, belum ada minion yang gak ada, bakal bahaya juga. Tapi paling nggak dapetin 2 inner turret di bagian top lane dan di bagian bottom lane ini udah jadi keuntungan kok buat Onyx. Waduh, tapi Shatter dia dilakukan. Mencoba untuk maju ke arah depan, Tole memilih untuk mundur begitu aja. Purple buff bakal coba untuk diadu. Sementara retribution dari GP pun masih bisa untuk mengamankan dari segi purple buff tersebut. Lagi-lagi ya, ini bedanya di level sih. Maka damage retributionnya juga bakal lebih enak untuk teman-teman dari OP. Ini tumben loh, Dino biasanya under level yuk. Tapi sekarang ini Dinosaurusnya udah level 15 juga. Farmingnya lumayan oke memang dari GB. Masih ke bawah kayak di jiwa-jiwa farmer hero-hero jungle-nya. Tipikal GB kan, dia kan tadi kalau kita lihat head to head antara GB sama Boy kan juga dia punya gold per minute paling besar dibanding dari Boy. Jadi memang dari segi farming pattern-nya itu baik. Walaupun tadi di early diharas sama Boy juga di awal-awal ya. Ya, diambil beberapa jungle kuncinya. Tapi nggak masalah juga sih, dia masih bisa dapetin level 4. Sekarang karena ada ini loh, gold crab-nya itu atau XP crab-nya yang sekarang udah ngebantu banget. Buat ya jadi yang ketinggalan nggak bakal ketinggalan banget lah. Wah, ini kalau dilihat di arah mid dan juga bottom lane sih mulai ngeri-ngeri sedep ya. Kayaknya di lane jauh bakal dipegang sama Yura. Walaupun coba untuk dibantu sama Lutfi dan Lutfi mencoba untuk knock out strike ke arah RZ. Bahkan RZ-nya sendirian bakal coba untuk ditolong dengan ada konsil tapi RZ nggak ketolong posisinya. Bahkan di arah belakang ya Savero begitu free hit. Tole dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tapi Tole masih terselamatkan dengan bantuan Miftah cuy. Untungnya tadi Eternal Guard yang pas banget keluar untuk nge-backup posisi dari Tole. Lumayan banget, tapi sekarang dengan Lord yang sudah mulai di set up. Teman-teman dari OP harus bergerak sekarang, kontes atau lepas pilihan ada di OP. Akankah OP masih dengan 0 Lord yang dia kantongi? Karena sekarang posisi dari Boy akan sedikit lebih baik karena Lord mengarah kepada dirinya. Sementara lihat di arah tengahnya, Pakito dari Lutfi yang menghadapi 2 player sekaligus benar-benar mengganggu konsentrasi. Tapi impulsi yang coba dilakukan, Savero akan jadi korban, tapi ternyata Tole yang menjadi korban pertempuran barusan Blazing Duet ke arah belakang aja. Tapi Lord direct dari GB memecah kebutuhan dari Lord dan Lord berhasil dikantongi, tapi tidak dengan nyawa dari GB itu sendiri. 2 yang harus hilang ditukarkan dengan adanya Lord. Ini bisa menjadi nafas memang untuk OP, tapi mid turretnya akan tetap dihancurkan. Tidak ada follow up damage yang cukup tadi ketika Tole memaksa dengan adanya Secret Hammer dan juga Implosion di bagian depan. Sayang banget tadi, teman-temannya belum ready. Dan GB dia memanfaatkan situasi chaos di daerah Lord Pit-nya untuk ngambil retribution ke arah Lord. Ya lagi-lagi masih menang level soalnya tadi 14 melawan 15. Jadi damage dari retribusinya juga memang lebih sakit. Dan untuk dari segi item nih defensif yang kita lihat dari Onyx sebenarnya udah lumayan kuat karena Blade Armor ternyata nih. Item utama dari Baxianya Boy. Jadi Cloud-nya juga nggak bakal bisa bebas untuk nembak dan hati-hati sudah ada si Halberd untuk Pakito. Wah, tapi Lordnya udah berjalan nih. Boy coba untuk menangani dari Lord tersebut bersama dengan ada Samuel di belakangnya, Yura juga demikian, Savero juga. Sehingga kayaknya Lord ini bakal coba untuk dipercepat oleh teman-teman dari Onyx Prodigy supaya mereka nggak kehilangan momentumnya. Ya Pakitonya 4 damage tadi. Dia 3 penap sama 1 si Halberd kayaknya. Itu bakal bisa ngebocorin siapapun. Cuman sistemnya tetep poke ya, bukan yang burst juga. Sementara dengan tempo yang masih dipegang sebetulnya sama teman-teman dari OP Pegasus, sekarang udah mulai membalikan keadaan lagi. Onyx mereka memang bergerak ngejar tadi ke arah objektif, mereka coba dapetin killnya. Tapi dari segi vision mereka
Tapi sekarang GB mencoba untuk menolak. Oh, Lihat sakit. DBS dari Savero-nya. Bener-bener sakit banget dan bakal Tole gak bisa bertahan lebih lama walaupun Immortalnya pecah. Ada impulsion yang dilakukan tapi itu hanya defensive mechanism sesaat. Karena di arah depannya GB yang gak selamat. Wah, Tole pakai konsil, dia nyamar jadi pohon kayaknya kan, nggak kelihatan sama sekali. Dan ini cukup berbahaya juga karena kita melihat GB. Sekuat GB, dinosaurus yang kuat banget itu di meltdown dengan sangat-sangat instan. Dengan damage dari Savero. Ini yang gue maksud tadi di draft pick. Kalau ngomongin soal landing, Kari dan Cloud ya udahlah. Yang penting dua-duanya nggak tumbang aja. Nah kalau ngomongin late game, Savero, Kari itu bisa jadi follow up damage. Tron coba untuk Blazing Duel. Frontlanernya udah keburu hilang duluan. Iya. Jadi nggak ada momen yang bagus untuk Zeltron. Gak dapat free ya. Iya, beda mungkin dari Savero yang di belakang nih enak banget tinggal cicil-cicil Iya. dari belakang. Dia tinggal nunggu aja, nunggu Samuel buka. Kalau Samuel dapat dia follow, kalau Samuel nggak dapat ya udah. Dia tinggal nunggu stay aja di belakang. Iya. Ada Purify juga sebenarnya dari kedua marksman ya, sama-sama aman. Tapi kalau untuk Cloud emang agak berat. Dia mau nggak mau nih, kalau misalkan mau makan depan, dia punya resiko juga. Tapi Boy, coba untuk menangani di area depan. Arsiater coba untuk dilakukan. Dan lihat bagaimana Mista gak selamat. Tapi Zeltron, WWT sudah dinyalakan. Dan basic duetnya tidak menghasilkan apapun. Tapi malahan Tole yang kali ini harus ditumbangkan. Malahan ada Immortal pecah dari Samuel. Tapi RZ-nya bakal kena pukulan maut dari Pakito Lutfi dan bahkan menyisakan 4 player raja yang bisa ditumbangkan oleh anak-anak Onyx Prodigy. Menyisakan Zeltron sendirian. Wah ini cukup berbahaya juga nih karena minion di bagian bawah juga sudah mulai datang. Harus mundur lagi dan Zeltron bukan tipikal yang bisa clear secara cepat. Onyx mau coba close game kah? Ya, Kapi Boy coba untuk memberikan badannya tapi minion masih ada dan akhirnya elbow beto. Zeltron yang hilang dan best start untuk Onyx Prodigy di game pertama. One strike push tanpa disadari OP melakukan satu blunder yang cukup